Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, di dalam video ini saya akan memaparkan atau memberikan video pembelajaran dari materi 1 sampai ke 5 mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, adapun materi pertama dari mata kuliah pendidikan agama Islam yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pada bagian subbab yaitu pertama, konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Bagian A, definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan adalah education atau pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya dalam masyarakat. Secara etimologi, agama adalah dalam bahasa agama dalam Sanskerta yaitu tidak agama, berarti kacau, kocak-kacir, berantakan. Berarti agama itu tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, agama diartikan yaitu din, berasal dari kata dana yaitu yadinu, dinan yang berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din ini berarti tata cara hidup. Secara etimologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Satu, pengertian Islam secara etimologi. Artinya, damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu S, yaitu sin, atau L atau lam, atau M atau mim yang bermakna dasar atau selamat. Ini berdasarkan pada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 83. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 132 dan surah Al-Maidah surah kelima ayat 72 dan surah Al-Imran surah ketiga ayat 19. Baik, adapun firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وعاقبوا
aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu masih menjadi pembangkang. Subbagian kedua yaitu mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, seperti dalam surah Al-Mujadilah surah ke-8 ayat 11. Dua, yaitu memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah, seperti dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 191. Ketiga, yaitu memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik, seperti yang dicontohkan pada surah An-Nisa surah keempat ayat 36. 4. Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan berpikir rasional, seperti dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? 1. Menekankan pentingnya substansi materi, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pengkajian yang berarti mengkaji intisari Al-Quran melalui gagasan-gagasan dan ilmu dari para ulama. Pengkajian sejarah Islam yakni pengkajian tentang pengembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Kajian disiplin ilmu atau isi di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Kedua, yaitu menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran pendekatan dengan tujuan didatangkan syariat Islam. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam ini didasarkan pada tujuan didatangkannya syariat Islam atau biasa disebut maqsid al-syariah. Ada 5, yaitu 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan, dan 5. Menjaga kedisiplinan. Sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis atau makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan, dan setengah teis atau ateis. Hal ini senada diungkapkan dalam surah Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23 dan surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 38. Secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka bertobat, namun yakni meninggalkan perbuatan dan keji maksiat lalu memilih jalan yang taat, seperti yang dicontohkan pada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Hal ini juga karena adanya fenomena konversi agama dan konversi mazhab. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan muslim atau bukan santri. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu secara historis bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sumber yuridis ini berasal dari Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar 1445 hasil amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terakhir itu yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan yang Tinggi, Pendidikan Perguruan Tinggi.
Yang terakhir, menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Bagian A, pendekatan substansi ajaran. Ada 3 substansi ajaran tersebut. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam atau Al-Maqasid Al-Asy'ari. Bagian B, pendekatan proses pembelajaran agama. Di dalam pendekatan proses pembelajaran agama, terdapat studi implementasi atau kaidah atau 5 kaidah yang biasa disebut qawaid al-khamas, al-umru bi maqasidah. Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-aqinu al-yuzali bisyaq, atau keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Bagian C, metode tipologi agama. Mengidentifikasi aspek-aspek agama membandingkan kelima aspek agama tersebut dengan aspek sama dengan agama yang lainnya. Materi kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Bagian A, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh atau spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhitniyah. Hal ini senada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syams surah ke-91 ayat 7-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di suatu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebijakan dan kebenaran. Di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk tuntutan kesenangan jasmania. Oleh karena itu, dalam khasana Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-amarah bisu, an-nafsi al-muamah, dan an-nafs al-mutahammina. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik kepada Tuhannya. Baik, materi ketiga yaitu bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Di dalam materi ini terdapat sub materi. Yang pertama itu bagian A, menelusi konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik hati yang sehat. Yang pertama yaitu 1. Hati menerima yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. 3. Selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika sesaat lupa kepada Allah, segera ia sadar dan bersikir kepadanya. Yang ke-6 yaitu jika sudah masuk sholat ia merasa tenang. Yang ke-7 itu perhatian terhadap waktu agar tidak hilang-hilang sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia dan hartanya. Ke-8, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Yang kedua yaitu ada beberapa sebab hati yang sakit. Yang pertama itu 1. Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kedua, at-tamanni atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu asyad, terlalu kenyang. Kelima, terlalu banyak tidur. Keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. 7, berlebihan dalam berbicara. Sub bagian kedua yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana dapat membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian.
suci dari dosa, dan lain-lain. Dalam beragama yakni agama Islam, tugas manusia adalah berupaya agar kesuciannya dan keimanannya terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada dimaksud fitrah Allah. Pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan mempunyai naluri yang beragama, yaitu agama tauhid. Kalau manusia tidak beragama tauhid, maka itu wajar saja mereka tidak beragama tauhid karena disebabkan banyak faktor antara lain pengaruh lingkungannya. Allah berfirman dalam surah Al-Quran Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bagian ketiga itu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber historis. Sumber historis pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhannya. Namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya bisa diterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Sumber psikologi kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan, jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mitisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa yang dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala. Sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa hidup mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuannya sesamanya. Saling membantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Sumber filosofi. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena filosofis asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana ketika itu kita telah memiliki agama. Maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat. Karena agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada di dalam agama. D. Argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak Tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benerang agama itu telah melenceng, salah sesat, menyesatkannya. Bagian E. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting, itu modal dasar yang dapat pengantar manusia menuju keselamatan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa-jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang
hingga menghasilkan amal dan agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Materi keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Adapun subbagian pada materi ini yaitu bagian A, konsep urgensi iman dan Islam, ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Rasulullah SAW bersabda yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Berikut hadis tersebut. Umar radhiyallahu anhu berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya. Ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Dan Muhammad SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar dan atau takdir, baik dan buruk." Laki-laki itu kembali membenarkan. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang ihsan." Nabiullah SAW berkata lagi, "Beribadalah engkau kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang kiamat." Nabiullah Muhammad SAW menjawabnya, "Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kepada tentang tanda-tandanya." Nabiullah SAW menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihatnya." Bagian B, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk ihsan kamil. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi seseorang disebut beriman jika orang itu percaya akan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan ada kitab-kitabnya, percaya akan ada rasul-rasulnya, dan percaya kepada adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Apakah Anda percaya akan adanya Allah?" mereka semua memberikan jawaban yang sama, "Kami percaya akan adanya Allah, kami percaya akan adanya malaikat-malaikatnya," dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, "Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia tidak percaya akan adanya malaikat?" dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan itu yang berkaitan dengan rukun iman hampir semua mahasiswa menjawab tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya kepada Tuhannya. Tidak ada seorang manusia pun tidak percaya akan adanya malaikat. Bagian B, alasan iman dan ihsan menjadi persyaratan membentuk ihsan kamil. Nah, ini adalah lanjutan bagian B yang sebelumnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rob, dan orang Inggris menyebutnya God. Orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah. Orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widiwasa, yang Maha Esa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermesus untuk menyebutnya malaikat yang berbeda-beda. Orang Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutnya malaikat Angel. Akan tetapi orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi. Adakah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya adanya malaikat dan seterusnya? Pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan rukun iman, jika jawabannya Anda sama dengan para mahasiswa yang terlebih dahulu mengikuti kuliah agama, berarti tidak ada orang pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada
seorang pun yang tidak percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Demikian juga kolong langit ini tidak ada seorang manusia pun yang percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia pasti percaya akan adanya Tuhan, malaikat dan seterusnya. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil terdiri dua, yaitu pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam, dan kedua yaitu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep ihsan kamil. Bagian D, karakteristik ihsan kamil dan metode pencapaiannya. Ihsan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabiyah yang ada dua jenis manusia yang ihsan kamil dan wastar bertubuh manusia. Maksudnya jika tidak menjadi ihsan kamil, maka manusia akan menjadi wastar bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, teknik memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, salim dan bodoh, atau tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, atau tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan demi memperolehkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa, ingin segera hilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk struktur yang sebaik-baiknya, mempunyai potensi bertuhan dan taat beragama, tetapi faktor nafsu dan dunia menginjilkannya ke tempat serendah-rendahnya, bahkan berendah dibandingkan dengan binatang-binatang ternak sekalipun. Dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang tren manusia, ternyata untuk dapat selamat kembali kepada Tuhannya, kita harus melepaskan kemanusiaan dalam arti bashar al-insan an-nas. Kita harus mencapai derajat insan kamil. Untuk itu kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil. Adapun karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya yaitu pertama jasad, yang kedua yaitu hati nurani, yang ketiga yaitu roh, yang keempat yang terakhir sir atau rasa. Materi yang kelima yaitu bagaimana membangun paradigma Qurani. Adapun subbagian dalam materi kelima yaitu pertama, pengertian paradigma Qurani. Secara etimologi, paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping itu di sebelah dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan dan akreatif dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Bagian kedua subnya yaitu cara membangun paradigma Qurani. Dengan cara umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya, mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran maksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum pada Al-Quran dan Sunnah, dan bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan yang murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, mengembang eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan. Berdasarkan paradigma Al-Quran, jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis norma Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis.
paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orasional dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu mengoptimalisasi misinya sebagai khalifah di muka bumi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an unzila ilaihi fil Qur'an nuran linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar yang batil. Bagian D, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satunya modern untuk menghadapi kehidupan modern. Sakib Arsalan berpendapat dalam bukunya Limadzah Takharal Muslimuna wa Taqaddama Ghairuna. Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur dikarenakan meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju terus karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya lain. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler atau budaya barat dalam segala kehidupan. Untuk maju, umat Islam tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen kepada terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Alasannya yaitu terdapat 4. Yang pertama itu karena ajaran Islam sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syamul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. 3. Ajaran Islam berkarakter tadraj, artinya bertahap dalam urlit implementasinya. 4. Ajaran Islam bersifat takilataf, takhalif, artinya tidak banyak beban karena beragam itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakan, berada di dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Quran dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan berkesinambungan yang berimbas terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah suatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tidak boleh terhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun, karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna dalam kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam mengembangkan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas dan tentu saja tidak sekulastik. Menurut Mirkolis Majid tahun 2008 menyatakan tolak ukur pembangunan berhasil adalah sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi. 2. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyatnya. 3. Tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. 4. Pertumbuhan hubungan sosial dan demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnisasi keilmuan adalah karena beberapa faktor.
Yang pertama yaitu justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat jihad di kalangan umat muslim. Ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang ada pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang ditanggapinya. Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahfatul Filsafah. Pada Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan efektif terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan falsafah. Kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Yang terakhir yaitu penutup. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani. Dan karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud. Mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim, karena memang hanya Al-Quran lah pedoman bagi seluruh umat muslim. Mungkin itulah penyampaian materi saya mengenai materi pertama hingga akhir, yaitu materi kelima. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam video pembelajaran ini, karena kami adalah manusia biasa. Mungkin saya menutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.